Konsekuensi sejauh apa kalau dokter gigi ataupun tenaga kesehatan, yang tidak, ikut serta nih dalam satu sehat? Yang paling berat ya mungkin, urusannya dengan perizinan, Mhm. sehingga, legalitas kita bekerja juga akan terhambat. Jadi saya excited, dengan momen ini karena ya ini juga, kesempatan saya untuk semakin mengajak, organisasi profesi tidak hanya PDGI gitu untuk bisa ikut bantu kami yuk di pemerintahan untuk bisa menyebarluaskan ini gitu ya. Iya, oh dan satu lagi, Oke. gratis semua, Nah itu harus dia. gratis semua. Jadi jangan sampai ada, mungkin pemikiran bahwa, "Oh ini nih pasti nanti ada bayar tertentu." Betul. Ini tuh kalau saya analogikan tuh kayak semacam jantungnya, jantungnya pelayanan kita sebenarnya. Profesi dokter gigi saat ini bukan hanya berbicara mengenai klinisi dan juga praktisi saja, tapi ada hal penting yang mengatur mengenai regulasi dokter gigi itu sendiri. Satu Sehat, yakni aplikasi yang digunakan oleh dokter gigi dan juga tenaga kesehatan lain yang berisikan mengenai pelataran sehat, SKP dan juga hal lainnya berkenaan dengan tenaga kesehatan. Di episode Jaksel dan Tato kali ini kita akan membahasnya secara A sampai Z mengenai Satu Sehat. Selamat datang di Jaksel Dental Talk. PDGI Jaksel hadir lagi, edukasi gigi tiap hari. Dengerin santai, ilmunya nyata, bareng dokter gigi kita. Jaksel Dental Talk, podcast dokter gigi kita semua. Jaksel Dental Talk, sehat cerdas, senyum Indonesia. Hey! Nah, di Satu Sehat sendiri saat ini karena regulasinya baru saja berjalan sekitar beberapa tahun belakangan, banyak dokter gigi atau juga praktisi tenaga kesehatan yang masih bingung terkait bagaimana menggunakannya, bagaimana cara mengaplikasikan hal tersebut terhadap praktik sehari-hari. Saya kedatangan narasumber yang akan membicarakan mengenai aplikasi Satu Sehat tersebut. Setelah sudah datang bersama kami di sini di Jaksel Dental Talk, Dokter Gigi Romi Romanus Sebayang. Apa kabar, Dok? Baik sekali, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih undangannya loh. Terima kasih sekali buat Jaksel Dental Talk dan PDGI Jakarta Selatan yang akan membahas, nih pasti banyak banget yang masih bingung ya, Dok ya? Bingung ya? Bingung sebetulnya apa itu Satu Sehat. Oke. Nah, sebelum kita bahas mengenai Satu Sehat, dan mengapa Dokter Romi yang ada di sini, gitu. Saya akan menjelaskan dulu sebetulnya Dokter Romi, profesi Dokter Romi sendiri. Dokter Gigi Romi merupakan Kepala Seksi SDM Sudinkes Jaksel. Ya, sumber Betul. daya manusia kesehatan ya, SDMK. Oke. Jadi sehari-hari tuh ngapain, Dok, biasanya? Mengurus itulah sumber daya manusia kesehatan ya dari tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masih banyak hal-hal yang menyangkut itu juga gitu ya. Banyak dah. Oke, dan satu lagi nih, Smile People yang perlu Smile People ketahui, Dokter Gigi Romi merupakan pengurus, salah satu bagian dari pengurus PDGI Cabang Jakarta Selatan, Iya. Ketua Bidang Humas dan IT. Ini ketuanya saya sendiri loh. Ketuanya Bidang Humas dan IT, betul ya, Dok? Begitulah kira-kira. Baru masuk di periode Baru sekarang. masuk, betul. Gimana, Dok, melihat masuk organisasi PDGI sendiri? Baru masuk beberapa bulan dan udah mulai melihat ternyata luar biasa sibuk banget ya teman-teman di kepengurusan ini ya. Saya susah untuk keep up temponya gitu. Oh ya? Tapi belajar ya, mudah-mudahan diajarin juga sama yang udah lama duluan ya. Terima kasih. Menarik ya, Dok ya. Menarik. Nah, tadi kita kan bahas mengenai Satu Sehat. Itu pasti jadi pertanyaan hampir tenaga kesehatan yang saat ini sedang berubah regulasinya ya, Dok ya. Sebetulnya apa yang membedakan Satu Sehat yang digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga yang kita aplikasi yang masyarakat gunakan ya, Dok, secara umum? Oke. Banyak berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing gitu, tapi pada intinya kan Satu Sehat ini memang suatu portal ya yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Fungsinya apa ya? Untuk menjadi portal pusat data, pusat informasi mengenai kesehatan gitu kan. Ya, termasuk di dalamnya ya ada juga masalah yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tapi juga
masyarakat secara umum sebagai pengguna gitu. Dan tentu juga ya stakeholder lah seperti Fasiankes ya, baik itu rumah sakit, klinik dan lain-lain, dan ya terlebih lagi ya memang juga kami sebagai pemerintah, terutama di daerah gitu ya, merasakan juga fungsinya. Bedanya ya kalau dari tadi ya, memang satu portal yang sama, tapi fungsinya itu beda. Kalau kita sebagai nakes, Named tentunya data kita semua di situ. Jadi kita Oke. update profile kita, data-data kita yang terbaru gitu kan, legalitas kita di situ juga akan selalu kita update di portal ini. Untuk masyarakat pengguna lainnya mungkin lebih ke seperti kemudahan akses untuk layanan kesehatan. Hmm. Sekarang CKG, cek kesan gratis juga dari Betul. situ aksesnya gitu ya. Ada juga misalnya bagaimana kita mengelola resume medis kita sehingga mudah diakses oleh, kan kita pindah-pindah tuh Fasiankes gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan satu data di dalam Satu Sehat, juga dengan adanya rekam medis elektronik yang terpusat terintegrasi di Satu Sehat, ini bisa terakomodir dengan baik sih. Mudah-mudahan itu sih. Jadi masyarakat umum yang akhirnya datang dari satu fasilitas pelayanan kesehatan satu dan yang lainnya itu semua terintegrasi ya. Integrasi betul. Maksudnya ya rekam medisnya Se-Indonesia. itu ya, Ya, betul. betul. Dan itu yang akhirnya menjadi regulasinya antara tenaga kesehatan dan juga si pengguna atau masyarakat itu sendiri ya dok ya. Yes. Nah, di awal masa berlaku regulasi ini sebagai yang bekerja di bidang SDM, ada kesulitan nggak dok? Terutama akhirnya ada komplain dari teman-teman sejawat atau teman sendiri gitu dok mungkin. Oke. Kesulitan pasti ada ya. Ini sistem yang relatif baru, pasti kita perlu mempelajarinya, dan tentunya tidak selalu suatu sistem baru langsung sempurna kan, nggak mungkin juga. Jadi pasti ada ya sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki, tapi sepanjang yang kami lalui, yang kami lihat sih, Kementerian Kesehatan cukup cukup proaktif dalam updating hal-hal yang memang perlu penyempurnaan. Kalau sampai keluhan dari teman-teman sih kayaknya keluhannya masih keluhan-keluhan netizen gitu ya, masih tipis-tipis lah ya. Tapi intinya sih saya lihat sama-sama semua siap gitu. Yang nggak siap ya disiap-siapin gitu ya. Karena memang ini kita perlukan sama-sama, tentunya untuk mencapai layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia gitu kan, dan terutama karena kita anak Jaksel ya di Jaksel dulu nih gitu, dirapikan dulu. Kalau dari teman-teman sih mungkin lebih ke banyak bertanya ya, ini sebenarnya apa, dampaknya apa buat kita, kalau kita nggak join ibaratnya, apa yang akan kita konsekuensi apa yang akan kita hadapi, sebenarnya gitu sih. Sejauh ini sih bisa dijelaskan dengan baik, dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak yang langsung menentang, ini nggak mau ikut gitu ya. Artinya sejauh ini responnya cukup baik sih dok. Oke, cukup responsif. Tapi yang saya menarik tadi yang Dokter Romi bilang ada konsekuensi. Oke. Konsekuensi sejauh apa kalau dokter gigi ataupun tenaga kesehatan yang tidak ikut serta nih dalam Satu Sehat? Konsekuensi variatif ya. Oke. Konsekuensi itu ada levelnya ya gitu ya. Jadi paling ringan ya memang data kita yang tadi yang saya bilang, kalau data kita terutama sebagai nakes, sebagai Named tidak terintegrasi dalam satu sistem, tentunya akan ada kesulitan dalam akses, terutama dari Fasiankes atau pemerintah sebagai stakeholder. Pada saat misalnya kita ya sebutlah saya kerja di salah satu klinik gitu, terus saya mau pindah klinik, sementara saya nggak update datanya, itu akan kesulitan, itu yang paling ringan. Yang paling berat ya mungkin urusannya dengan perizinan, sehingga legalitas kita bekerja juga akan terhambat gitu ya. Jadi sebenarnya sih cukup berdampak gitu, tapi yang saya alami kalau kita mau adaptasi sedikit-sedikit dan mempelajari tentunya, mempelajari dengan seksama, sehingga mendapat informasi yang benar, dan tahu kemana kita harus bertanya dengan tepat gitu ya, saya rasa sih nggak ada masalah gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya memang kalau kita tidak ikuti sama sekali, itu pun sudah tidak mungkin lagi karena mau nggak mau kita harus bergerak ke depan nih gitu kan, sehingga sistem yang ada memang harus kita implementasikan bersama.
Kalau, mau nggak ikut kayaknya udah bukan waktunya sih, Dok. Mau nggak mau Mau nggak harus mau harus mau. ikut, iya. Mau nggak mau harus mau karena itu Harus mau, regulasi yang memang yes. disiapkan oleh tim Diat dari Kemenkes sendiri Betul, ya, Dok, ya? diatur di undang-undang. Oke? Ya, mengenai kesehatan kan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003 itu eksplisit mengatur masalah, integrasi data. Nah, jadi jangan main-main ya, Yes. dokter di luar sana tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai tidak turut serta atau juga bukan turut serta ya, mungkin lebih ke mengikuti Ya, standar prosedur yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan terhadap tenaga kesehatan. betul. Gitu kali ya, Dok? Karena memang, misinya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu memang ya kita mendapatkan integrasi data gitu Mhm, kan, sehingga tercapai, ya pertama keamanan gitu ya, mhm. keamanan bukan hanya untuk, pasien tapi juga buat nakesnya sendiri. Karena tadi kan kita bicara regulasi, aturan, perizinan dan lain-lain, tapi ya juga, memberikan kenyamanan dalam bekerja sih sebenarnya. Pada saat kita, lengkap, informasi kita terintegrasi dengan baik, ya kita akan merasa secure sih bekerja dengan nyaman juga gitu. Oke, kita lanjut lagi dengan kayak gini, Dok. Ya, Mungkin bagi sebagian dokter gigi baru, oke. masih nge-blank. Oke, kalau yang sudah praktek mungkin dia, terintegrasi dengan organisasi profesi seperti PDGI, mungkin sudah ada informasinya. Mhm. Nah, untuk dokter gigi baru yang masih buta dengan Satu Sehat, Ya. seperti apa sih, Dok, sebetulnya fitur yang membedakan, atau isi dari Satu Sehat itu sendiri? Oke, sebenarnya sih untuk paparan informasinya sendiri nih menurut saya sih sudah cukup merata. Artinya Mhm, nggak, melulu yang baru, lulus terus mau masuk ke dunia kerja, baru benar-benar terbuka. Karena emang memang ini sistem yang, apa, relatif baru juga. mhm, Jadi semua, apa ya, semua kelompok umur lah gitu ya, mhm, semua kelompok umur juga akan, sama-sama beradaptasi. Eee Contohnya nih, kalau mungkin kalau yang, teman-teman yang baru, masuk profesi dan lain-lain, ya mungkin, eee, informasinya, didapat lalu bisa dilaksanakan dengan baik karena rata-rata melek teknologi, Dok. oke, Gen Z Sementara maksudnya? ya, sementara teman-teman yang lebih senior nih, Mhm, perlu sedikit waktu untuk menerapkan, oke, sehingga, ada pembeda. mhm, Apalagi, kan banyak ya kalau praktek mandiri itu bener-bener sendiri kerjaannya betul, gitu, nggak ada yang bantu misalkan di bagian administrasi atau, mhm, IT dan lain-lain. Jadi, semua punya, kendala masing-masing gitu kan. Yang penting sih dari kita, justru, informasinya itu terus, mengalir gitu mhm. dan mudah diakses. Nah, tapi kalau, kesulitan ya pasti, masing-masing punya kesulitan gitu ya. Kalau, yang kami lihat sih, sejauh ini, rata-rata, kalau dapat informasi yang jelas, yang sama, yang merata gitu, terus, tahu kemana harus mengakses ini, harus bertanya kepada siapa, sejauh ini sih aman-aman aja, Dok. Oke, Ya, dari Dinkes sendiri ya, sejauh ini pernahkah ada, pemberian informasi itu mhm, secara publik misalkan atau yes, mungkin mengundang dokter gigi gitu oke. memberikan informasi mengenai hal tersebut? Ya tentu ada ya dari tingkat Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke level kami di wilayah, kan saya Mhm, kan di Jawa Selatan, Dok. mhm, Tentu ada, tidak hanya sekedar memberikan informasi tapi juga pendampingan. oh ya? Selalu ada, tapi tentu kami, punya batasan-batasan gitu, tidak mungkin kami bisa seleluasa itu turun gitu ya dengan informasi yang terus terang nih kalau dijelasin kan harus kayak seminar sehari 2 hari gitu, Dok, ya. Eee, Justru itu nih makanya nih saya excited nih, walaupun saya salah satu pengurus di PDGI tapi saya excited, dengan momen ini karena ya ini juga, kesempatan saya untuk semakin mengajak, organisasi profesi tidak hanya PDGI gitu Mhm, untuk bisa ikut bantu kami yuk di pemerintahan mhm, untuk bisa menjemberluaskan ini gitu ya. Tidak cuma dinas kesehatan provinsi dan, wilayah, Dok, wilayah, tapi ini kan juga memang portal Satu Sehat kan punyanya Kemenkes ya. oke, Kemenkes juga turut, berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi dengan baik. Dari mungkin teman-teman juga udah banyak yang ikut ya, ada sosialisasi dalam bentuk seminar, menyebar infografis kalau kita buka, website-nya, Kemenkes juga itu mhm, banyak sih tentang ini gitu ya. Jadi, iya memang kami, terus berusaha untuk menyebarluaskan informasi yang baik, yang benar, mhm. merata gitu ya, terus, tapi ya tadi, memang kita perlu kerja bareng, Dok, untuk, menyempurnakan informasi ini. Ya, mungkin bagi sebagian yang belum tahu ya, Dok, ya, perbedaan fitur-fitur yang ada di Satu Sehat untuk umum dan juga Satu Sehat khusus untuk tenaga kesehatan. Boleh digambarin nggak, Dok? Kira-kira seperti apa? Iya.
Memang, kalau mau full feature kita jelaskan panjang banget, Dok, Oke. karena feature-nya emang banyak banget gitu ya. Satu portal kesehatan ini, satu satu ini kan tadi ini mengakomodir seluruh data dan kebutuhan informasi mengenai kesehatan. Kebayang dong seberapa luasnya gitu ya. Tapi kalau mau sedikit-sedikit ya, terutama karena kita sebagai dokter gigi, sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, ya ada fitur-fitur, utama lah saya bilang gitu ya, kan kalau tenaga kesehatan dan tenaga medis itu kan kita sebutnya sumber daya manusia kesehatan, makanya kan saya di seksi, sumber daya manusia kesehatan. Untuk SDMK ini mungkin ada kalau saya bisa rangkum yang terbesar ada dua feature gitu ya. Yang pertama tuh namanya, portal Satu Sehat SDMK, itu tuh, portal yang di dalamnya kita ya tadi data-data kita mengenai, legalitas kita, STR kita terdaftar di situ dan lain sebagainya. Juga, untuk ya kan kalau kita ikut seminar, Dok, ya, ada Betul. SKP yang dilaporkan semua di situ. Semuanya di situ dan itu integrated. Kalau Terintegrasi. misalkan teman-teman di daerah, nanti itu bisa langsung, mengaplikasikan SKP yang terakumulasi di Satu Sehat menjadi SIP. Oke. Nah, kita DKI agak beda tuh, entar saya jelasin belakangan tuh, Oke, agak wah sedikit ini menarik berbeda. nih ya. Nah, ya itu. Terus yang kedua mungkin ada namanya SISDMK, Sistem Iya. Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ini tuh kalau saya analogikan tuh kayak semacam jantungnya, jantungnya pelayanan kita sebenarnya. Karena di situ akan ngebahas mengenai, tadi ya selain STR dan SIP juga, segala macam yang berhubungan dengan, praktek kita gitu jadi ini hari-hari kita, Dok, ini sosmed kita. Jadi sebenarnya, mungkin dari dua itu aja, udah jadi core-nya, Nakes Named gitu ya. Kalau dari bedanya dengan yang tadi yang masyarakat umum tentu beda banget ya, karena masyarakat umum ya sesuai kebutuhan gitu kan, ya lebih ke ya misalkan bagaimana saya mengakses, data saya, tentang medis, gimana saya mengakses, resume medis saya, bagaimana saya misalnya kalau saya ingin, ikut CKG gimana caranya, terus di situ juga bisa lihat datanya, mungkin gitu, Dok. Fitur lainnya banyak banget, ya mungkin yang bisa saya jelaskan tuh mungkin itu dulu, Dok. Saya tadi menggarisbawahi hal yang menarik, Dok. Mengenai tadi dokter bilang kan ada begitu macam fitur, tapi salah satunya karena semua terintegrasi, ada yang bicara mengenai SKP. Berarti kalau dokter gigi itu belum terdata dalam Satu Sehat, itu tidak bisa mengupdate atau mendapatkan SKP saat si dokter gigi tersebut praktik atau ikut seminar, itu bagaimana, Dok? Iya, bisa dibilang begitu. Jadi, SKP kita yang kita dapatkan dari ya ikut seminar, ikut hands on dan lain-lain, bakso sekarang juga banyak ya, itu memang sekarang integrasinya di Satu Sehat, di portal Satu Sehat. Di situ juga ntar dikelola, kecukupan SKP-nya, dinyatakan cukup juga by system kan sekarang kan udah nggak meja ke meja lagi ACC gitu. Ini sistem akan langsung, bilang kalau SKP kita sudah cukup sesuai dengan kategorinya, langsung akan, di-approve by system gitu, sehingga, proses selanjutnya misalkan teman-teman, perlu untuk, membuktikan kecukupan SKP dalam hal misalkan untuk ngurus SIP dan lain-lain, mudah banget, Dok, kayak gitu. Jadi, memang kalau nggak masuk ke Satu Sehat, ya udah nggak bisa ke-update tuh SKP-nya. Tapi yang, juga penting, Dok, selain masalah kita fulfill keperluan SKP kita dan lainnya, yang penting pastikan juga teman-teman dokter gigi terutama nih mengupdate gitu loh, sehingga, informasi yang, benar menjamin SKP tadi yang harusnya dimasukkan juga, ya terdaftar dengan benar gitu loh. Jangan juga kita udah ikut-ikut, seminar, udah muncul SKP tapi tidak bisa ter-connect gitu, karena sering juga ada masalah itu, Dok. Jadi update mandiri kita sebutnya, update mandiri itu harus kayak kita mengupdate misalkan sosial media kita, Dok. Jadi anggap aja ini Satu Sehat, portal Satu Sehat dan seluruh fitur-fiturnya ini ya salah satu fitur sosmed kita di bidang kesehatan sih. Pun kalau dokter gigi tersebut mau membuat izin praktek, harus dengan Satu Sehat itu ya, Dok? Nah, ini tadi nyambung yang tadi saya bilang, ini DKI Jakarta agak beda sedikit. Oke. Jadi kalau di Satu Sehat itu, kalau kita SKP kita sudah cukup dengan data kita yang sudah, mumpuni, sesuai gitu ya, kan sistem akan bilang, "Oke, Anda sudah mencukupi, dari segi kecukupan SKP," gitu ya.
Next-nya kan kita mengurus SIP Dok. Nah SIP untuk kita yang di DKI Jakarta itu akan ada portal lain yang sebenarnya nge-sync juga ya, nyambung juga ya. Karena di DKI Jakarta seluruh perizinan apapun itu yang urus adalah PTSP. Oke, PTSP mengeluarkan satu portal lagi nih, satu sistem aplikasi lagi namanya Jak Evo. Semua teman-teman yang udah pernah ngurus izin apapun pasti udah mendengar aplikasi ini Jak Evo. Jadi teman-teman di PTSP, Dinas PTSP juga akan melihat satu sehat karena mereka punya akses itu untuk melihat bahwa kita yang sedang mengajukan SIP ke Jak Evo sudah tercukupi juga SKP-nya gitu loh. Dan begitu tidak tercukupi dari satu sehatnya, ya langsung kelihatan gitu. Jadi nggak akan bisa tembus juga di PTSP di aplikasi Jak Evo Dok. Kalau persyaratannya benar, semua berkas benar, kira-kira berapa lama Dok pengurusan itu? Saya bilang sebentar banget ini. Oke. Sebentar banget. Kategori sebentar tuh? Sebentar tuh gini deh ya. Saya baru kemarin saya ngupdate satu SIP. Saya urus, tapi ini saya terus terang seluruh dokumen udah lengkap. Artinya yang dibutuhkan sesuai sistem, saya udah lengkapin. Upload pagi mungkin jam 9-an pagi itu udah saya upload semuanya. Kayak jam 2 siang selesai Dok. Keluar SIP tuh dalam bentuk PDF. Kan tinggal download ya jadinya. Di hari kerja ya itu? Di hari kerja. Memang ada ketentuan ya kan, harus diupload jam sekian sampai jam sekian di hari kerja, terus aturannya yang harus disiapkan ABCDE banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah siap semuanya dan nggak sulit gitu sebenarnya kalau kita memang tertib dari awal dengan administrasi, sebentar banget Dok, sebentar banget. Berarti itu ada poin plus yang kalau memang kita memenuhi seluruh persyaratan tersebut ya Dok ya? Betul. Nah kalau tadi terkait TPMDG, ya, pasti larinya ke Jak Evo, PTSP. Kemudian kalau regulasi terkait klinik, apakah berbeda Dok? Klinik kan masuknya fasilitas kesehatan gitu. Fasiankes tentu ada bedanya dengan pengurusan izin untuk nakes namet yang praktek mandiri, itu pasti ada bedanya karena ya ini fasilitas kesehatan beda lagi. Ada nanti kita harus melengkapi izin yang diurusnya melalui OSS namanya. Jadi online single submission, itu data-data mengenai Fasiankes di situ semua. Begitu ini lengkap dan nakes namet yang bekerja di dalam kliniknya juga lengkap, ya udah sih aman sih Dok, nggak sulit juga sih. Balik lagi, selagi berkasnya aman, regulasinya bakal cepat. Iya. Oh dan satu lagi, gratis semua. Nah, itu harus dia. gratis semua. Jadi jangan sampai ada mungkin pemikiran bahwa oh ini nih pasti nanti ada bayar tertentu. Betul. Jadi the whole idea untuk dibuat sistem ini kan ya pertama harus cepat ya. Kita merasa oh, ini jadi lambat, enggak. Kalau kita udah siap dengan informasi yang jelas, cepat banget yang tadi saya alami juga. Cepat terus terbuka gitu ya. Artinya nih tidak ada, sejauh ini saya tidak melihat ada celah untuk main-main dalam tanda kutip gitu, transparan gitu ya. Terus ya tadi gratis, harus semua gratis sehingga sistem ini ya tidak cuma merapihkan, artinya tidak cuma efektif tapi efisien juga dari segi anggaran, segi waktu gitu Dok. Mungkin itu. Oke, jadi nggak ada no pungli ya Dok ya? Nggak ada pungli-pungli. Kalau ada lapor. Terutama di Dinkes Jakarta. Ya, kalau di Dinkes Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada namanya CRM. Nah, itu adalah sistem pelaporan untuk kasus kayak gini, termasuk ya ini di kesehatan juga kita ada kanal aduan ini gitu. Jadi jangan takut melapor kalau memang ada kecenderungan seperti itu ya. Penyimpangan di lapangan gitu ya. Termasuk juga saya rasa Kementerian Kesehatan juga sangat open dengan masukan dan aduan juga gitu. Jadi nanti boleh kita buka di website Kemenkes, itu ada tuh kanal-kanal aduan juga. Jadi seluruh sistem dipastikan arahnya nanti efektif, efisien, ya, terutama tadi biaya juga gratis gitu ya. Tapi balik lagi teman-teman juga ya kalau bisa ngurus sendiri semua gitu supaya tahu seperti apa prosesnya gitu. Jangan malas ngurus sendiri karena sekarang mudah sekali sebenarnya gitu kan. Dan kalau kita nitip-nitip itu kan ya itu dan justru bikin celah Dok ya buat penyimpangan sebenarnya gitu. Gitu lah Dok. Oke, kalau tadi dokternya bilang kan selalu ada semua transparan, terbuka. Nah kalau ternyata di tengah jalan saat pengurusan ada kayak aduh kayak susah deh nih, kayaknya ada trouble lah gitu Dok. Oke. Teman-teman sejawat ini bisa melapornya atau kontaknya tuh gimana Dok?
ada pendampingan tadi dari Ya. suku dinas. Itu apa Dok? Seperti apa? Untuk teman-teman yang di DKI Jakarta, tentu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membuka luas, jika perlu pendampingan, jika ingin bertanya dan lain-lain, silakan datang ke kami. Kami juga di setiap wilayah kan ada ya, di Jakarta Selatan ada suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Mungkin nanti di description ada kontaknya gitu ya, ada email, ada nomor telepon gitu. Jadi kami membuka sekali kesempatan buat bertanya dan untuk mendapatkan pendampingan, silakan aja Dok. Oke, nanti juga akan kalau nggak salah kayak gitu akan ada penilaian ya. Iya. Penilaian dari tempat prakteknya atau kliniknya dari teman-teman Betul. dari Sudinkes juga ya Dok ya. Betul. Jadi pendampingan itu. Jadi gini, pada saat ini saya spesifik buat praktek dokter gigi, baik itu Oke. di secara mandiri ataupun di Fasiankes ya. Silakan kunci pertama adalah mendapatkan informasi terdekat itu dari kecamatan tempat yang bersangkutan bekerja kan. Kita ada puskesmas di setiap wilayah kecamatan, silakan datang gitu untuk dapat informasi pertama mungkin dari situ mengenai tadi syarat-syarat yang dibutuhkan, sampai dengan proses pengurusannya juga di situ, bisa di situ. Tentunya nanti puskesmas juga akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota atau kalau di Jakarta ya suku Dinas Kesehatan gitu ya, untuk mengurus ini. Kalau ada kesulitan, ya tadi yang bisa ngebantu ya pertama dari teman-teman di puskesmas, nih ada bagiannya tersendiri Dok. Ada juga ya kami di Sudinkes, ya kalau saya di Jaksel gitu ya. Jadi memang nih kerjaan kami tiap hari ya ngedampingin, dan kalau memang nanti kan ada prosesnya ya, setelah syarat-syarat yang dibutuhkan awal terpenuhi ya kami akan survei gitu. Survei juga terus terang nggak akan mempersulit gitu kan, kami akan mengarahkan supaya ini sesuai aturan perlu ini, silakan lengkapi, kita akan pantau gitu ya. Jadi pendampingan ya, bukan nyusahin Dok ya, mudah-mudahan. Terus kita Semoga sekali ya, lagi semoga gratis ya. Dok ya, gratis. Semoga ya tidak Semoga, menyusahkan amin. teman-teman ya. Oke. Amin. Di antara tadi Dok, seberapa besar peran organisasi profesi itu Dok? Besar banget Dok, besar banget. Ya, tadi dari paling awal aja, informasi nggak mungkin kami carry out sendiri ya. Artinya pemerintah punya keterbatasan untuk mencapai ya kan, sebagai gambarannya Dok ya, di Jakarta Selatan ini kalau kita nyebut klinik aja tuh ribuan Dok. Yes. Satu klinik di dalamnya ada sekian nakes dan nakmed aja udah kebayang lah itu berapa ribu lagi. Belum lagi praktek mandiri dokter gigi gitu ya, dokter umum dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin kami bisa melaksanakan penyebaran informasi dengan cepat menyeluruh dengan ya kapasitas kami gitu. Sehingga tentunya organisasi profesi jadi hal yang penting nih untuk ya pertama meraih menjangkau teman-teman yang ada di wilayah gitu. PDG Jakarta Selatan salah satu yang menurut saya mitra yang kuat untuk ini karena cukup aktif dalam menyebarkan informasi. Mudah-mudahan juga kami sedang bukan sedang ya, kami juga terus berkomunikasi dengan organisasi profesi yang lain juga, organisasi ya dokter, perawat, bidan dan sebagainya juga dalam hal ini gitu Dok. Jadi kalau ditanya seberapa besar, ya besar dan penting banget nih gitu kan peran organisasi Dok. Oke, karena saat ini kan semoga tidak berdiri sendiri-sendiri ya Dok ya, dengan kondisi semua sistem sudah terintegrasi gitu. Semoga si organisasi profesi ini tetap ada bagiannya dari dokter bilang itu. Harus. Harus ada bagiannya. Harus. Nah, kita kan dari tadi tuh ngobrol udah menarik banget. Saya mau coba iseng rapid question sama Dokter Romi. Aduh. Oke, siap. Siap Dok? Oke. Pelayanan atau praktek? Pelayanan. Dari awal pelayanan udah Pelayanan. ya. Nggak praktek lagi. Masih praktek? Praktek juga. Tapi kalau harus pilih pelayanan dulu. Pelayanan. Ya. Oke. Next. Organisasi apa regulasi Dok? Regulasi. Regulasi. Praktek mandiri atau di klinik besar? Kalau dua-duanya nggak bisa ya. Klinik besar yang penting legal, mengikuti aturan. Oke. Kalau sebagai orang yang bekerja di publik, AI ancaman atau peluang? Peluang banget Dok. Peluang. Banyak oke. yang bisa digali. Banyak yang bisa dibantu sama Iya. hal itu ya Dok ya.
Olahraga atau traveling? Traveling, sambil olahraga dikit, Oh gitu, sambil nggak bisa milih satu aja ya, nggak traveling aja ya. Oke, kalau sebagai dokter gigi ASN gitu dok, Hmm, skill apa yang diperlukan oleh Gen Z? komunikasi kali ya sekarang jadi penting banget dok gitu kan karena banyak hal yang jadi dalam tanda kutip jadi masalah gitu ya dalam kita berpraktek yang awalnya karena komunikasi yang kurang baik sebenarnya Hmm, itu. Jadi komunikasi sih kalau sekarang. komunikasi yang rasanya harus terus digali sama Yes, generasi berikutnya nih dok. betul. Oke, advice apa yang dokter gigi Rami bisa berikan kepada dokter gigi yang mau jadi ASN? Dokter gigi yang mau jadi ASN ya pertama daftar dulu. Oke. Daftar sekarang ASN ini kan ada yang jalur seperti dulu ada pegawai negeri sipil ya, Mhm, jadi berarti harus mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS. mhm, Ada juga P3K tuh yang dengan kontrak. Ya ini jalurnya berbeda tapi ya sama-sama ASN gitu dan melayani publik masyarakat. Kalau itu ya itu syarat untuk bisa masuk ya, tapi untuk siap masuk ya mental untuk melayani sih dok. Itu sih, nggak semuanya tahan mental tuh. melayani dengan baik ya dok ya. Iya tentu ya, begitu. Oke, kalau kita bicara mengenai dokter Rami sebagai profesi di apa namanya ranah publik gitu dok, Ya. akan banyak timbul pertanyaan. Salah satunya nih kita mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaannya nih. Kayak gini dok ya, misalkan ada dokter gigi tidak melakukan praktik dokter gigi kurang lebih 5 tahun. Ini nggak lagi ujian ya dok ya? Oh, oke. Nggak lagi ujian. Apakah sejauh tersebut harus melakukan kompetensi ulang sebagai dokter gigi karena memang belum tercantum datanya saat dia praktik 5 tahun terakhir di Mm-mm. Satu Sehat? Eh, iya iya, tapi nggak gitu-gitu amat sih sebenarnya. Oke. Oke, jadi sebenarnya kan gini, pada saat kita tidak berpraktek kepada pasien selama sebutuh 5 tahun Mhm, berturut-turut, tentu kita harus ditanya, "Anda masih, apa, masih mumpuni nggak gitu mhm. untuk bisa bekerja langsung kepada pasien?" Ini pasien loh, kita punya resiko Itu yang kan. yang bisa menanyakan itu dari Dinkes kah atau dari mana dok? Ya tadi, artinya ini kan, dalam rangka, mendapatkan legalitas Legalitas, bekerja. betul. Artinya, seluruh apa, pihak yang akan mengeluarkan legalitas ini akan bertanya nih ya, tentu pertama ya dari Kemenkes ada konsil, di profesi juga akan terlibat gitu kan, Mhm. ya juga ya kami di pemerintah daerah sebagai, yang mengeluarkan izin langsung gitu ya. Tapi ya tidak cuman semata-mata karena 5 tahun nggak kerja Dok, artinya gini, dalam kurun waktu tertentu kan telah ditentukan bahwa kita kalau kita bekerja, kita juga harus mengupdate kompetensi kita, misalkan kita ikut, seminar, ikut pelatihan gitu kan, atau misalnya, hands on dan lain Mhm. sebagainya. Ya kalau dalam waktu tertentu kita udah nggak praktek, kita tidak mengembangkan kompetensi, terus, ya tidak ada pendampingan, tidak ada pelaporan apapun, ya tentu kita akan diragukan, Oke. apa, ke kesiapan kita untuk terjun kembali ke, pelayanan publik, pelayanan pasien dan lain sebagainya, Dok, tentu itu. Tapi ya tadi, iya tidak, karena tidak hanya itu yang jadi, pengganjal gitu kan. Tapi ini juga sebenarnya, bisa diatasi gitu Mhm. kan tadi, tidak melulu harus misalnya berarti kalau 5 tahun nggak kerja pasien, berarti harus Uji ujian lagi kompetensi lagi. kompetensi. Enggak harus itu, banyak cara lain ya. Tadi, pendampingan, kalau pendampingan tuh nanti, konsil dan, organisasi Dok yang turun. Oke, jadi Jadi ada banyak bidang. banyak, terus ya tadi, bisa dalam 5 tahun itu tidak praktek tapi tetap mengembangkan kompetensi, itu juga kita kita anggap masih aktif gitu ya. Banyak sih yang harus yang bisa kita gali Dok. Dan kasus seperti itu pernah diketemui oleh dokter Romi? Pernah Pernah, ada juga. Ya tadi makanya sebenarnya, ada aturan, tapi Mhm. aturan juga enggak, tidak mengatur secara rigid A saja, tapi ada beberapa opsi. Sejauh ini sih bisa, terakomodir dengan baik sih Dok, keperluan ini. Oke, kalau tadi kan cerita mengenai pengalaman juga ya dok ya. Ada nggak pengalaman paling unik sebagai selama ini bekerja dokter gigi yang berada di bagian pelayanan? Ada nggak dok pengalaman paling unik deh selama ngurusin teman-teman sejawat dokter gigi atau sejawat dokter tenaga kesehatan lain? Saat ini, yang menjadi tantangan kita terus Mhm, terang adalah
tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan nakes named kita di Indonesia menjadi profesional, menjadi memiliki kompetensi yang baik, tapi juga sudah mulai nih dok masuk nih dari nakes named dari luar negeri, bisa itu memang yang bersangkutan memang orang asing yang ingin bekerja di sini, atau ya sebenarnya orang Indonesia tapi sekolah di luar sehingga harus persamaan. Ini yang saat ini menjadi permasalahan kita sekarang, gitu kan, supaya regulasinya fair gitu, tidak juga kan memang sekarang di undang-undang memperbolehkan untuk ini, tapi diatur dengan baik. Kalau tantangan sekarang mungkin itu, sehingga kita juga ini sebagai lulusan Indonesia asli orang Indonesia juga tetap keep up nih dengan perkembangan yang ada gitu loh. Mungkin itu. Dan itu semakin kesini semakin banyak kah dok kayak gitu kasusnya? Semakin banyak. Jadi kompetensinya harus bukan standar kompetensinya bukan hanya terhadap teman-teman sejawat di lokal juga gitu ya dok ya? Betul. Maksudnya gini, jadi kita saat ini masih saya bisa bilang kita masih berjuang dengan bagaimana nakes named kita kompeten. Oke. Bagaimana kita memenuhi standar tertentu sehingga dianggap kompeten. Sementara sudah masuk nih dari luar gitu kan. Artinya kita harus menyamakan kompetensi kita satu. Terus ya namanya di ranah persaingan ya. Kalau kita hanya kompeten memenuhi satu standar saja, sementara saingan kita adalah orang asing, ya tahu sendiri, apalagi ini Jaksel ya yang ya gitu deh gitu ya. Saya rasa ya kita tidak bisa bendung gitu ya, tapi tergantung pada kita sendiri ini sebagai nakes named di Indonesia untuk mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan ilmu kita dengan hal-hal yang tidak hanya standar gitu dok. Harus ada nilai plus. Yes. Tadi kalau dokter yang dari lulusan luar atau yang orang luar betul gitu ya, tenaga kesehatan luar, terintegrasi ke Satu Sehat juga dong? Harus, semua nanti ya? harus ya. Memang kita masih dalam penyempurnaan sistem ya, tapi nanti semua harus terdaftar di situ dok. Harus, karena kan nanti juga harus punya SIP yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Artinya memang sama sih aturannya. Jadi aturannya tetap berlaku seperti itu ya dok ya? Betul. Nah kalau akhirnya ada dokter baru atau dokter gigi baru lah dok, yang mau Satu Sehat mau mendaftar gitu ya dok ya, apa langkah pertama yang dokter gigi Romi bisa suggest atau berikan? Oke. Ya, ini dokter gigi misalkan sebutlah baru lulus, berarti kalau baru lulus dia punya ijazah, punya sertifikat kompetensi sehingga punya STR gitu ya. Ya, yang bisa kita siapkan, silakan siapkan dulu nih. Terus bawa aja ke puskesmas, ngobrol sama di puskesmas, karena tadi kan saya bilang kan, informasi yang terdekat yang bisa kita lihat ada di puskesmas atau di Sudinkes Jakarta Selatan di wilayah masing-masing gitu ya. Sambil ya membuka informasi lewat website Kemenkes, karena ini Satu Sehat kan Kemenkes gitu kan, dan lain-lain. Sebenarnya ya yang paling awal adalah kalau pada saat kita siap bekerja, siap ngurus izin, ya berarti ya SIM kita tadi ya STR tadi udah harus siap dulu dok, gitu aja. Jadi Smile People kalau akhirnya bingung gitu ya, bingung untuk teman-teman tenaga kesehatan mau mendaftar ke Satu Sehat, hal yang paling bisa dilakukan adalah datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ya ini seperti puskesmas, atau kalau bingung ke Sudin masing-masing. Yes, Gitu. bisa. Ya, Kita dibantu diarahin dok. Tuh, kata dokternya harus dibantu, nanti Smile People bisa dibantu ya dok Bisa ya? bantu. Bisa. Terutama teman-teman yang ada di Jakarta Selatan. Betul, nanti bisa ketemu dokter Romi. Nah, sebelum kita menutup, ini pembicaraannya menarik banget karena tentang Satu Sehat dan jarang ya dok ya? Jarang pembahasan mengenai Satu Sehat ini. Ya, mulai banyak sih dok. Mulai banyak sekarang. Nah, apa sih yang mau dokter gigi Romi sampaikan kepada Smile People, kepada masyarakat, atau terutama pada rekan-rekan sejawat terkait regulasi ini, terutama tentang Satu Sehat? Ya, jadi untuk teman-teman terutama dokter gigi, terutama lagi spesifik lagi di wilayah Jakarta Selatan, kita mungkin sudah saatnya tidak takut ya menghadapi perkembangan perubahan zaman. Kalau saat ini kita dihadapkan dengan platform Satu Sehat, ya memang tidak ada pilihan lain untuk ya ikut
pertama ya mencari informasi, sehingga kita punya informasi yang sama, yang lengkap gitu ya. Lalu ya berikutnya kita beradaptasi gitu ya, sehingga kita bisa aplikasikan sistem ini bersama-sama. Karena memang tadi tujuannya ya, kita memang ingin mendapatkan suatu layanan kesehatan yang lebih baik lagi di Indonesia. Kalau nggak dimulai dari kita, ya siapa lagi gitu ya. Terus ya tadi yang saya bilang, usahakan seluruh masalah yang terutama berurusan dengan perizinan, silakan urus sendiri, nggak susah, nggak lama, yang penting kita tahu, dapat informasinya gitu ya. Terus ya ini jadi saya agak curcol nih Dok ya. Oke, Ini boleh. kasus yang kita sering hadapi di lapangan gitu ya. Teman-teman nih mungkin tidak disengaja tapi sering kejadian. Nih SIP nih expired Dok. SIP expired dan yang kedua SIP tidak sesuai dengan tempat kita bekerja. Jadi harus diingat bahwa kita dikasih STR itu 3 ya Dok ya. STR 3 itu ya kita bisa STR 1. STR 1 tapi bisa Bisa untuk untuk 3 3. tempat, Nah, itu, betul. betul. Jadi kita punya kesempatan untuk berpraktek di 3 lokasi ya, sehingga masing-masing tempat yang masing-masing SIP ini harus sesuai lokasi. Jadi tidak ada lagi istilah saya cuman praktek misalnya seminggu sekali kok di klinik A, nggak usah bikin SIP lah, jangan. Ini masalah yang hanya menunggu waktu untuk jadi masalah besar Dok gitu ya. Apalagi di era saat ini di mana ya pasien-pasien kita ini juga mengerti aturan, tahu masalah hukum, nah dan tahu kemana harus mengadu kalau ada penyimpangan. Jadi tolong juga teman-teman hati-hati soal ini. SIP menjadi syarat mutlak kita untuk berpraktek, walaupun itu praktek mandiri ataupun di klinik atau di rumah sakit, semua masyarakat ini. Dan Satu Sehat mudah-mudahan bisa kita terus kembangkan, juga Kemenkes akan terus menyempurnakan saya yakin, sehingga ini akan semakin mempermudah kita, bukan mempersulit gitu ya. Dan mudah-mudahan data yang mengenai kesehatan di Indonesia ini, kemanapun kita pergi se-Indonesia ini, akan integrasi Dok, gitu. Sehingga ya tadi standar kita semakin baik lagi ke depannya Dok. Mungkin itu Dok. Itu yang tadi kata closing statement dari Dr. Romi, semoga bisa lebih baik lagi. Persis seperti harapan dari regulasi ini ya Dok ya. Jadi Dokter Gigi bukan hanya mengupdate terkait ilmu terbarunya, ilmu kedokteran gigi tentu, tapi juga tidak boleh abai terkait regulasi yang sudah ditetapkan. Semoga dengan adanya pembicaraan kali ini di episode Jaksel Dental Talk, Smile People dan juga sejawat dokter gigi bisa lebih paham dan bisa tetap update dan mengerti mengenai regulasi yang ada, terutama Satu Sehat. Saya Dr. Gigi Anissa Sabrina di Jaksel Dental Talk kali ini undur diri. Sampai jumpa lagi di Jaksel Dental Talk berikutnya. Sampai jumpa.